Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Ya, barangkali saya menyapa Bu Marsia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dr. Eni Gustina, Deputi Kespro BKKBN. Salam. Ya, terima Pak kasih Budi, atas kehadirannya. sehat ya. Sama-sama, Prof. Pada waktu kita melakukan penelitian ini, pada waktu itu Dr. Eni sebagai Direktur Kesga. Ya. Kemudian Dr. Erna Mulati, selamat pagi Dr. Erna. Ya, ini ternyata Dr. Erna ini alumni Fakultas Kedokteran Diponegoro. Saya juga alumni di situ sebelum masuk UI gitu ya. Jadi saya punya dua kalau reuni itu punya satu dari Universitas Diponegoro. Mereka angkatannya itu tahun masuk 69. Kalau di FKUI itu angkatannya tahun keluar yaitu 74. Kemudian juga menyapa pembicara sebelumnya Ibu Elizabeth Yulianti dari Spekam. Ya. Terima kasih paparannya luar biasa. Barangkali itu akan menambah analisis yang dilakukan oleh satu staf kita tentang mekanisme coping bagi perempuan yang mengalami aborsi. Oke, ini kami akan menyajikan hasil penelitian yang kita lakukan di Jawa tahun 2018 sampai 2019. Lanjut slide berikutnya. Ya, ini latar belakangnya. Kita tahu bahwa kematian ibu kita masih tinggi dan sekitar 15% dari kematian ibu langsung atau tidak langsung terkait dengan masalah aborsi. Berikutnya, jadi ini konteks dari penelitian ini juga kaitannya dengan kesehatan perempuan, kematian ibu. Ya. Ini mengenai angka kejadian aborsi, ya. Sebagai latar belakang itu di Asia Tenggara itu 47 per 1000 perempuan. Ya. Ini memang angka-angka ini disajikan relatif terhadap jumlah perempuan, ya 47. Sementara pada tahun 2000 sekitar tahun 2000 ya, tahun 2000 saya rasa Prof. Erwanto juga terlibat di dalam penelitian itu, estimasi kita 37 per 1000 perempuan usia 15 sampai 49 tahun. Tapi sekali lagi bahwa meneliti aborsi itu sangat sukar karena angka-angka yang dilaporkan itu sangat rendah, underreporting. Jadi estimasinya biasanya kita lakukan secara tidak langsung. Kalau orang mempertanyakan akurasi ya tergantung dari data yang kita peroleh itu. Jadi memang derajat ketidakpastiannya itu biasanya cukup tinggi. Berikut, ya, aborsi itu sangat stigmatik, ya, apalagi di Indonesia kadang-kadang perempuan responden jelas tidak terbuka untuk memberikan informasi. Ya. Nah, ini ada kaitannya dengan kehamilan tidak diinginkan. Jadi mereka yang mengalami aborsi ya tentu saja karena kehamilan tidak diinginkan. Ya. Bisa oleh karena perempuan ataupun pasangannya. Ya. Dan di dalam
situasi di mana aborsi itu ilegal, ya, stigmatik, barangkali banyak dilakukan secara tersembunyi, tidak aman, dengan risiko kesakitan dan kematian. Ya. Nah, kalau dari perspektif kesehatan masyarakat, cara penanganan aborsi memang ada dua. Satu adalah mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Ini peran dari BKKBN, peran dari program KB bersama Kementerian Kesehatan. Lalu yang kedua adalah bagi mereka yang mengalami aborsi dan mengalami komplikasi, perlu kita berikan layanan supaya mereka tidak terjadi komplikasi yang parah, tidak meninggal gitu kira-kira. Berikut. Ya, jadi program KB terutama sejak ICPD itu berubah orientasinya, lebih menekankan pada tujuan menekan unmet need. Ya. Jadi tujuan unmet need itu artinya mencegah kehamilan tidak diinginkan. Ya. Jadi kalau kita lihat slogan-slogan yang sekarang ini, kalau bisa ya kita itu menuju pada zero unmet need. Ya. Sementara data kita menurut SDKI 2017, silahkan slide berikutnya, itu angkanya masih sekitar 11%. Ya. Lalu kita juga melakukan satu inovasi untuk menghitung angka unmet need, terutama kalau kita lihat kan cara perhitungan unmet need itu berdasarkan titik survei gitu ya. Nah, di situasi di mana banyak angka putus pakai, misalnya di Indonesia itu istilahnya 33% ya, mereka yang pakai KB itu putus dalam 1 tahun. Ya. Nah, kita mengembangkan satu formula rumus yang setelah kita validasi ya dengan data kalender yang ada di SDKI, koreksi untuk angka-angka unmet need barangkali di Indonesia itu ya tinggal dikalikan dengan kalau misalnya angka putus pakainya itu misalnya 33%, ya tinggal 11% dikalikan 1,33. Jadi angka realnya barangkali jauh lebih tinggi. Ya. Ini kira-kira untuk menggambarkan tantangan kita di dalam menghadapi atau menguatkan program KB. Ya. Jadi masih banyak yang harus dilakukan. Berikut. Ya, slide berikut ya. Ya. Nah, ini soal estimasi, kita melakukan survei perempuan di komunitas, hampir 9.000 responden usia reproduksi, mencakup di 6 provinsi, respon rate-nya cukup tinggi, karena pada waktu itu masih tatap muka, ya, belum ada pandemi. Ya. Cara pengambilannya adalah random sampling, multi-stage gitu kira-kira ya. Kita menanyakan langsung ya soal menghentikan kehamilan, mengembalikan haid ketika curiga ada kehamilan ya. Di samping itu kita juga mencoba dengan metode yang namanya confident ya. Caranya menanyakan pengalaman aborsi bukan pada yang bersangkutan, tapi adalah teman-teman dekatnya. Ya, kita membatasi sekitar 2-3 teman terdekat. Itu yang kita lakukan. Berikut. Nah,
siapa yang mengalami aborsi? Dari survei yang kita lakukan, ini angkanya itu rendah sekali. Hanya 157 perempuan melaporkan pengalaman aborsi. Ini kita pahami oleh karena banyak di antara mereka tidak terbuka. Ya. Ini 157 dari 9.000, sekitar 8.900, 600 sekian gitu ya. Nah ini underreported-nya sangat tinggi. Ya. Nah, karakter dari mereka ini yang melaporkan umumnya menikah. Jadi yang tidak menikah itu biasanya jarang yang melaporkan, ya, angkanya sangat kecil sekali. Memiliki anak lebih dari satu, ya, tidak ingin memiliki anak lagi. Ini kaitannya dengan unwanted tadi, ya. Pernah kaitannya dengan KB, lalu bekerja. Jadi sebagian mereka juga mengalami aborsi karena kegagalan dari KB, gitu ya. Nah, tentu saja juga umumnya mereka itu pernah mengalami kekerasan oleh pasangan, ya, ini maupun kekerasan seksual. Ya. Ini kira-kira dan banyak yang kaitannya dengan masalah ekonomi, ya, tanggungan anak. Berikut. Jadi intinya aborsi itu terjadi baik pada yang menikah maupun tidak menikah. Ya. Kalau dulu data dari Raden Saleh ya zaman tahun 80-an itu antara yang menikah dan tidak menikah itu 50-50 gitu ya. Ini kalau settingnya adalah di fasilitas layanan. Nah, dari survei perempuan yang kita lakukan di masyarakat itu ternyata ya dari 157 tadi yang datang ke layanan mengalami komplikasi, angkanya itu hanya 12%. Ini kira-kira ya. 12% itu kalau kita hitung ya kira-kira 1 dari 8 perempuan. Nah, sementara yang kita hitung langsung angka aborsi itu melalui survei di fasilitas kesehatan. Nah, jadi kalau yang datang ke fasilitas kesehatan itu artinya mereka yang mengalami aborsi, mengalami komplikasi dan datang ke layanan ya. Jadi ini menjadi satu dari 8 itu kita gunakan sebagai pengali di dalam hitung-hitungan estimasi. Sekali lagi soal pengali ini sangat tergantung sekali lagi dengan kualitas data di lapangan, walaupun kita juga di dalam prosesnya itu menyesuaikan, mengadjust dan sebagainya. Ya. Ini mereka itu pada umumnya yang mengalami aborsi itu menggunakan jamu, kemudian juga pengobat lain dan banyak yang lain-lain. Tetapi yang datang ke fasilitas tadi hanya 12%. Ya. Ini gambarannya. Ya. Berikut. Ya, ini survei fasilitas kesehatan. Jadi kita melakukan 2 survei yang berbeda. Ya. Survei fasilitas kesehatan ini tujuannya adalah menghitung kasus pasca acuan keguguran, tentunya dengan kriteria tertentu untuk mempertimbangkan kasus tersebut yang sifatnya adalah aborsi sengaja. Ya. Ini kita hitung mencakup di 657 vaskes, termasuk rumah sakit umum, rumah sakit swasta, puskesmas. Ya. Respon rate-nya cukup tinggi, 92%. Ini terima kasih pada waktu itu ada dukungan dari Kemkes melalui Dirjen Yanmed, ya, Dr. Bambang waktu itu. Angka-angka yang kita peroleh itu hampir sebagian besar atau barangkali seluruhnya adalah dari rumah sakit, ya, karena ternyata puskesmas Ponet itu tidak memberikan layanan
pasca keguguran. Ini data-datanya, jumlah vaskes, besar sampel, termasuk angka partisipasinya yang lumayan tinggi. Berikut. Ya, jadi ini yang di sebelah kiri, ya. Ini di sebelah kiri. Ini kita sekaligus pada waktu survei di fasilitas kesehatan ini, di samping menghitung jumlah kasus APK, asuhan pasca keguguran, kita juga menggunakan satu kriteria untuk menilai kualitas layanan dari perspektif layanan dasar sama layanan komprehensif. Kita lihat di sini di sebelah kiri, gambar sebelah kiri, itu ada rumah sakit tipe A, B, sampai D, kemudian ada rumah sakit khusus anak dan bersalin. Nah, kita lihat bahwa yang warna apa itu coklat kayak coklat muda ya, sama biru muda itu kalau kita lihat yang coklat muda itu menggambarkan layanan komprehensif, ya. Sementara yang biru itu sifatnya layanan dasar gitu ya. Jadi itu kapasitas menurut kriteria yang digunakan oleh WHO, ya. Jadi kapasitas memberikan layanan komprehensif memang di rumah sakit A dan B belum total 75% karena berbagai faktor gitu ya. Di tipe C, D hanya 26%, sementara di rumah sakit khusus 44%. Jadi masih ada gap. Ya. Kemudian hanya 1,5% Ponet ya, yang punya kapasitas melayani APK dasar itu ya. Ini kira-kira angkanya rata-rata, kalau itu kita gabung keseluruhan, maka kira-kira hanya separuh dari rumah sakit, vaskes maksudnya, yang memiliki kapasitas melayani APK. Kriteria WHO. Ya. Nah, alasan utama tidak melayani APK umumnya tenaga terlatih, khususnya Opjin, karena untuk memberikan layanan itu salah satu guideline-nya hanya boleh dilakukan oleh Opjin. Ya. Lalu juga kebijakan di Ponet yang kalau kita tanya, kalau ada kasus APK biasanya langsung dirujuk. Ya. Sebagian melakukan stabilisasi, sebagian tidak. Tapi intinya kecenderungannya mereka langsung merujuk ke rumah sakit. Berikut. Ya, ini secara garis besar proporsi fasilitas yang memberikan berbagai jenis layanan. Kita lihat ini ada gambarnya memang agak complicated, tapi warna-warna tadi yang ada hijau lalu agak muda sampai coklat itu menunjukkan tipologi rumah sakit. Paling ujung yang warna coklat tua itu adalah Ponet. Ya. Ini kita lihat mengenai kemampuan memberikan berbagai jenis layanan, termasuk antibiotik, intravenous fluid, ya, uterotonik dan sebagainya. Ya. Intinya kalau kita lihat masih secara keseluruhan itu ada gap, ya, masih banyak gap. Ya. Tuh, kalau kita lihat itu tanda-tanda panah yang di atas itu untuk membantu pemahaman kita. Itu adalah angka-angka yang kita anggap sebagai semacam average-nya gitu. Ya. Jadi intinya masih banyak bolongnya, tantangan bagi kita untuk bagaimana menangani masalah aborsi, termasuk masalah KTD. Berikut. Ya,
Ini satu lagi barangkali perlu perhatian kita juga, bahwa di dalam memberikan layanan PAK tadi, pasca asuhan keguguran, ya, itu kalau menurut rekomendasi WHO dan VIGU, itu harusnya dilakukan dengan vakum aspirasi, apakah itu elektronik ataupun yang manual, kombinasi dengan penggunaan misoprostol. Itu kata-kata AVM itu artinya aspiration vakum, ya, manual atau elektronik. Ya. Tapi dalam praktek yang terjadi di kita itu 88% tindakan APK itu masih menggunakan kuritase tajam. Ya, ini barangkali juga perlu perhatian di pendidikan kedokteran. Kita masih ingat pada waktu kita kosab di bagian kebidanan itu, cara melakukan evakuasi sisa jaringan di dalam uterus, ya, karena aborsi atau karena persalinan dengan komplikasi yang tidak sepenuhnya plasenta keluar misalnya, itu pakai kuritase tajam, ya, dengan segala risikonya. Nah, ini juga barangkali perlu diskusi panjang, barangkali dengan teman-teman dari POGI, dari kedokteran, ya. Berikut. Ya, ini tadi hitung-hitungannya angka aborsi tadi, itu dari survei komunitas, survei perempuan, hanya 12% yang dari mereka yang mengalami aborsi mencari layanan di rumah sakit, di vaskes, gitu ya. Sementara perhitungan kita mengenai kasus PEK itu, kasus APK itu 204, 600 sekian. Jadi hitung-hitungan kasarnya ya tinggal 12% itu dibalik dikalikan 204,006. Jadi kira-kira 204 itu dikalikan dengan 8 lah gitu kira-kira. Tapi sekali lagi memang di dalam prakteknya hitung-hitungannya nggak langsung seperti itu. Kita ngikutin prosedur karena metode itu merupakan metode yang paling akhir yang diadopsi oleh banyak akademisi dan juga berbagai negara untuk estimasi aborsi. Sekali lagi yang namanya metode estimasi ini juga ada riwayat perubahan-perubahan, ya. Ini dianggap yang paling cocok sementara ini, ya. Sementara ini yang paling metode yang dianggap paling dianggap mendekati gitu, ya. Ya, tapi kan siapa tahu karena yang namanya estimasi itu kan namanya metode seperti dulu pada waktu kita, ya, sebelum tahun 2017 estimasi kematian ibu menggunakan metode yang namanya sisterhood gitu, ya. Jadi kelangsungan dari saudara perempuan, ya. Nah, sekarang ini masuk di tahun 2015-2017 metode itu nggak berlaku lagi karena pada setting di mana TFR itu sudah rendah, yang di kita itu estimasinya sekitar 2,1, metode survival untuk sibling perempuan, sisterhood itu tidak direkomendasikan lagi, ya, konteksnya. Jadi barangkali nanti ke depan dengan perkembangan metodologi, teknologi dan sebagainya, estimasinya bisa berubah dan cara estimasi yang berbeda memberikan angka yang berbeda-beda pula, gitu ya. Berikut.
Ya, ini angkanya ini memang mohon maaf kalau kita lihat kita sendiri juga terkaget-kaget karena angkanya kok sangat tinggi sekali ya. Tapi kalau angka-angka ini, jadi ini estimasi kejadian aborsi, Iya, kalau kita angkat di dalam bentuk apa istilahnya ya, rate tadi ya, rate per 1000 perempuan, hasil estimasi yang kita lakukan ini 43 per 1000 gitu ya. Cuma kalau angka ini dikonversi menjadi angka absolut, angkanya itu 1,5 juta lebih untuk Jawa saja gitu ya. Nah, kita juga bertanya-tanya. Cuma setelah kita validasi dengan angka unmet need, dengan jumlah ibu hamil dan sebagainya, kelihatannya apa istilahnya ya. Jadi biasanya kalau kita melakukan satu estimasi, hasil estimasinya itu kita validasi. Baik secara barangkali dengan collateral evidence dengan angka-angka yang lain, dan kemudian juga dengan menggunakan satu model yang namanya stable population yang mengaitkan antara fertilitas, fekunditas, dan angka-angka demografi lainnya. Ya, kelihatannya sih tinggi, tetapi kelihatannya masih di dalam range atau batas-batas yang tidak tidak ekstrim gitu. Berikut. Ya. Ya, ini rekomendasinya ya barangkali kita perlu meningkatkan akses kualitas layanan APK, di samping tentu saja tadi menekan unmet need. Ya. Nah ini barangkali untuk sektor kesehatan ya. Jadi dengan melatih petugas kesehatan kalau bisa, karena tidak mungkin kalau ini hanya dilayani oleh teman-teman dari POGI, jumlahnya terbatas, apalagi untuk daerah terpencil. Ya. Kemudian soal tadi prosedur evakuasi barangkali perlu kita perbaiki, menyesuaikan dengan rekomendasi terakhir. Ya. Lalu barangkali juga konseling, ya, akses kontrasepsi. Ya. Ini kira-kira rekomendasinya, barangkali saya tidak menceritakan satu persatu. Berikut. Ya, ini kita juga melakukan simulasi ke depan untuk melakukan peningkatan akses itu, ya, dengan angka-angka barangkali kalau begini hasilnya begini, kalau begini hasilnya begini ya. Sama seperti kalau kita pengen menurunkan angka kematian bayi, biasanya kalau unmet need diturunkan sekian gitu ya, angka kontrasepsi sekian. Ini kira-kira dampaknya terhadap penurunan itu sekian persen, ini sama esensinya ya. Mungkin saya tidak menjelaskan secara teknis, tapi ini angka-angka yang keluar dari simulasi yang kita lakukan, bagaimana meningkatkan akses dan kualitas layanan dengan menggunakan kriteria dari WHO, apa komponennya yang harus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas, termasuk tadi penggunaan atau prosedur evakuasi sisa jaringan aborsi ataupun persalinan barangkali yang plasentanya tidak adekuat keluar. Berikut. Ya, terima kasih. Ini mohon maaf saya sajiannya terlalu teknis, tapi silahkan kalau nanti ada pertanyaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.